Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah menjadi momen yang tak pernah terlupakan bagi umat Islam. 700 personil kaum muslim harus menghadapi 3.000 pasukan Quraisy yang memiliki perlengkapan perang dan perbekalan yang melimpah. Belum lagi dendam membara kaum Quraisy atas tewasnya para pemimpin Quraisy di Perang Badar setahun sebelumnya, membuat pasukan Quraisy kali ini memiliki motivasi perang yang tinggi. Namun begitu, saat perang meletus, kaum Quraisy tak bisa berbuat banyak. Mereka terdesak hingga barisan mereka kacau balau. Kaum muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit memenangi perang dalam waktu yang singkat. Kemenangan luar biasa yang diraih umat Islam ini tiba-tiba sirna saat pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik tiba-tiba memutari Bukit Ruman dan menyerang balik kaum muslim dari belakang hingga kaum muslim bercerai-berai. Korban berjatuhan lantaran 50 pemanah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertahan di Bukit Rumat untuk melindungi pasukan infanteri muslim melanggar perintah Nabi dan turun meninggalkan bukit. Kaum Quraisy bergembira, namun sementara kaum muslim bersedih. Ada sosok yang jadi perbincangan dua belah pihak. Dia adalah Asim bin Thabit. Sosok yang dengan kepahlawanan dan keberaniannya membuat gentar kaum musyrik Quraisy. Bahkan keberanian dan keahliannya di medan perang menimbulkan dendam membara di hati kaum Quraisy. Tapi sebelum itu, yuk bersolawat pada Nabi Muhammad SAW setiap kali nama beliau disebut. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam di Madinah begitu hening. Angin gurun menyapu lembah, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan. Lampu-lampu minyak bergetar ditiup angin lembut di antara rumah-rumah para sahabat. Dan di bawah langit itu, berdiri seorang laki-laki dari kaum Ansor. Tegap, matanya tajam, wajahnya keras, namun di dalamnya menyala iman yang dalam. Tangannya menggenggam busur yang menemaninya dalam perang Badar dan Uhud. Ia menatap ke langit dan berdoa pelan. Ya Allah, sebagaimana aku menjaga agamamu di hidupku, maka jagalah kehormatanku saat aku mati. Jangan biarkan seorang kafir pun menyentuh jasadku. Doa itu sederhana, tapi getarannya menembus 7 lapis langit. Dan Allah akan menjawabnya dengan cara yang mengguncang bumi dan langit. Nama Asim bin Thabit al-Ansori mungkin tak sepopuler Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Khalid bin Walid. Namun di langit, namanya diingat oleh malaikat-malaikat penjaga kehormatan. Ia berasal dari suku Aus, kaum penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pemanah paling terampil, prajurit paling kukuh. Dalam perang, ia tak pernah mundur selangkah pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya karena keikhlasannya. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, lindungilah Asim sebagaimana ia melindungi agamamu. Tak ada yang tahu doa itu akan menjadi nyata dengan cara yang menakjubkan. Tahun ketiga Hijriah, langit Uhud berwarna merah darah. Pasir bergulung bersama bau besi dan tubuh-tubuh yang terbujur kaku. Kaum Quraisy berpesta atas kemenangan mereka. Di antara wanita-wanita yang menabuh rebana, berdiri Sulafah binti Sa'ad, istri Thalhah bin Abi Thalhah, pemimpin Quraisy yang tewas di tangan seorang pemanah muslim, Asim bin Thabit. Sulafah mencari
di antara jenazah dan ia menemukan suaminya. Lalu anak-anaknya, semuanya terbunuh oleh panah yang sama. Julas putra bungsunya, sekarat di pangkuannya. Dengan nafas terakhir dia berbisik, Asim bin Thabit. Sulafah menatap langit. Air matanya membakar tanah. Lalu ia bersumpah, "Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan berhenti sebelum aku minum khamr dari batok kepala Asim bin Thabit." Sumpah itu menggema di Makkah. Nama Asim menjadi buruan, bukan karena perang, tapi karena dendam seorang ibu yang kehilangan segalanya. Hari setelah Uhud, para sahabat kembali ke Madinah dengan luka dan duka. Namun nama Asim disebut dengan bangga. Belum perang Badar, Rasul pernah bertanya, "Bagaimana kalian berperang?" Asim maju, menggenggam busurnya dan berkata, "Jika musuh jauh, aku panah. Jika mendekat, aku tikam dengan tombakku. Bila tombakku patah, aku berperang dengan pedangku." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya berkata, "Berperanglah seperti Asim." Ini bukan hanya pujian, itu doa, dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah sia-sia. Beberapa bulan kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 6 sahabat pilihan dalam sebuah misi dakwah dipimpin oleh Asim bin Thabit. Namun ada jebakan dalam misi ini. Saat rombongan kecil ini tiba di sebuah lembah suku Huzail dekat sumur Ar-Raji', puluhan prajurit mengepung dari segala arah. Orang-orang Huzail berteriak, "Kami tak akan membunuh kalian. Serahkan diri kalian, kami hanya ingin tebusan." Sebagian sahabat mulai ragu, namun Asim berdiri tegak dan berkata lantang, "Aku tak akan mempercayai sumpah orang-orang musyrik. Aku berperang sampai mati." Ia menengadah dan berdoa, "Ya Allah, aku telah menjaga agamamu, maka lindungilah tubuhku dari musuhmu." Dan pedang pun terhunus. Panah berdesing, pasir berhamburan. Asim dan 2 sahabatnya, Marthad dan Khubayb bin Adi, bertarung seperti singa padang pasir. Tombak patah, darah mengucur, namun mereka tak mundur sejengkal pun. Satu demi satu sahabat gugur. Asim memanah hingga anak panah terakhir. Ketika pedangnya patah, ia menggenggam pasir dan berseru, "Allahu Akbar." Lalu tubuhnya roboh, bersujud dalam darahnya sendiri. Ia gugur sebagai syahid, memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar kematiannya sampai ke Makkah. Sulafah tersenyum dingin, namun belum puas. Ia ingin kepala Asim untuk memenuhi sumpahnya. Ia mengirim utusan ke suku Huzail. "Siapa yang membawa kepalanya kepadaku, akan aku beri hadiah besar." Maka rombongan Quraisy berangkat ke Ar-Raji'. Mereka menemukan tubuh Asim terbujur di pasir. Matahari terik, angin panas, pedang diangkat, tapi tiba-tiba dari arah barat terdengar suara dengungan lembut. Semakin lama semakin keras. Ribuan lebah muncul dari balik bukit pasir, berputar mengelilingi jasad Asim. Mereka membentuk pusaran seperti pasukan malaikat kecil. Orang-orang Huzail terkejut. Mereka mencoba mendekat,
lebah menyerang, panah ditembakkan, lebah menggigit tangan mereka. Mereka menunggu malam, tapi Allah tidak tidur. Saat senja turun, langit Ar-Raji mendadak gelap. Awan hitam menggulung di atas lembah. Lalu hujan turun deras. Petir menyambar. Arus air deras menggulung pasir. Jasad Asim tersapu arus itu. Hilang tak tersisa. Orang-orang Quraisy bingung. Mereka mencari, menggali, menelusuri lembah. Namun tubuh itu tak ditemukan. Allah telah menjaganya, sebagaimana sumpahnya malam itu di Madinah. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke Madinah. Para sahabat menangis. Rasulullah SAW terdiam lama, lalu bersabda, Allah menjaga Asim sebagaimana Asim menjaga agamanya. Ketika berita itu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia menatap langit dan berkata, Asim telah berjanji kepada Allah bahwa dia tidak akan menyentuh seorang musyrik, dan seorang musyrik pun tidak akan menyentuhnya setelah ia masuk Islam. Maka Allah telah melindungi hamba yang beriman. Asim telah memenuhi janjinya semasa hidupnya, dan Allah melindunginya setelah kematiannya, sebagaimana Allah telah menjaganya semasa hidupnya. Kata-kata itu bergema di masjid. Hening, tapi terasa sampai ke hati. Sumpah Asim bukan karena benci kepada manusia. Ia hanya tak ingin kehormatan orang beriman dilecehkan musuh Allah. Ia tahu Quraisy suka memutilasi jasad syuhada. Ia tak ingin tubuhnya jadi bahan ejekan. Maka ia memohon bukan agar diselamatkan, tapi agar kehormatannya tetap suci hingga akhir. Dan Allah menjawabnya. Dari kisah ini kita belajar, Asim berjuang untuk Islam, dan Allah menjaga tubuhnya bahkan setelah mati. Yang kedua, doa mukmin yang ikhlas tak pernah sia-sia. Mungkin tak langsung dikabulkan, tapi Allah menyimpannya, lalu menjawab dengan cara yang terbaik. Dan yang ketiga, kemenangan sejati bukan di medan perang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asim tidak kembali dari Ar-Raji, tapi ia pulang ke tempat yang lebih tinggi, syurga para syuhada. Inilah kisah Asim bin Thabit Al-Ansari, sahabat yang sumpahnya dijaga langit, yang kehormatannya dijaga lebah dan hujan, yang wafat bukan sebagai korban perang, tapi sebagai syuhada yang dijemput kasih sayang Rabb-Nya. Semoga Allah menjadikan kita seperti Asim, yang tidak takut kehilangan dunia, asal tidak kehilangan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan kami hamba yang menepati janji kepadamu.